Ya, jatuh lagi, Om. Nggak apa-apa tapi, Om, ya. Tuh gimana sih ini ngetesnya ini? Jatuh, Om. Ya, jatuh lagi, Om. Ya, ini hasil servisan Korbo nih, Om. Ya. Tuh, Om. Aman, Om, ya. Kalau kemarin jatuh rusak, ini moga-moga sih aman lah ya. Oke Mas, ini kondisi lampunya udah kita bongkar. Jadi rangka utamanya ini buat penghubung dari baterai ke apa Mas jenengnya? Ke PCB-nya ya. PCB ini buat yang dari baterai sama saklar. Jadi kurang lebih penampakannya kayak gini. Ini gini ya Mas ya. Iya. Awalnya yang ini sempat patah, yang ini tadi sudah sempat patah. Udah kita benerin, ini insya Allah normal. Kalau yang ini awalnya tadi bisa penghubung dan nyala, ini sempat patah juga udah diperbaiki. Nah terus kendala selanjutnya elko ini tadi nggak masalah Mas ya? Elkonya kayaknya nggak masalah, cuman yang ini resistornya nggak tahu ukurannya berapa. Terus coba tadi dikasih ukuran 1 kilo, ternyata yang kebakar di sebelahnya di sini, yang di sebelah ini IC PWM, terus sebelahnya ada diodanya yang kebakar. Terus tadi diodanya udah diganti, ternyata yang masih kebakar, cuman terus sebelahnya ini ada MOSFET-nya dicek ternyata juga short ini MOSFET-nya. Tapi pas kita coba nyalakan ini sempat nyala ya Mas. Ini nyala tapi LED-nya nggak nyala. Ya, kontrolnya di sini tetap masih jalan normal. Cuman di bagian yang sini ini kayaknya bagian buat charger sama kontrol tegangan buat ke LED-nya ini. Oke. Ya, ini dia teman-teman, sahabat Korbo Project, lampu LED Godox seri TL60 ya. Kenapa namanya TL? Mungkin karena bentuknya panjang ya, seperti lampu TL, seperti itu. Ya, ini kalau kita hitung panjangnya ya, 1, 2, 3, 4. Hampir 4 tegel, jadi hampir 80 cm. Seperti itu ya. Nah, ini kita terima ya, memang udah dalam keadaan rusak teman-teman ya. Ini kita menunjukkan ya. Jadi ini tuh letaknya, ini dia itu di sini ya. Ini dia, ini letaknya di sini, ini konektor ya. Cuman konektor berbentuk plat PCB begitu ya, berbentuk plat PCB. Nah, sorry ya teman-teman, gambarnya agak bergetar nih karena kameranya kita pegang. Ya, ini dia konektornya nih ya. Jadi ini udah sempat dilem sama pemiliknya mungkin ya. Jadi salah cara melepasnya. Jadi sampai konektornya pada hancur teman-teman ya. Bisa diperhatikan tuh. Kurang fokus ya. Kita fokusin dulu. Iya. Ini bisa diperhatikan teman-teman tuh ya. Sampai pada keriting seperti ini. Tuh ya, luar biasa ini. Jadi ini posisinya di sini ya teman-teman. Ya, ini posisinya di atas begini. Ya, tiap kaki ini yang ini nyambung ke sini, yang ini nyambung ke kaki sini ini teman-teman. Ya. Tuh ya. Jadi ini kenapa keritingnya seperti ini? Jadi dia salah cara membukanya gitu teman-teman ya. Akhirnya ini ya bisa diperhatikan nih, jebolnya miringnya tuh ya. Miringnya ke kiri ya, karena ditarik ke kanan, jadi ya akhirnya ini miringnya ke kiri. Yang ini berantakan, yang ini ya, konektor yang ini berantakan. Udah sedikit kita lurusin, cuman tetap ini hancur intinya ya teman-teman. Nanti ini tentunya harus kita ganti nih ya konektor ini. Ini nyarinya susah sekali teman-teman ya, ini nyarinya susah sekali nih konektor yang bentuknya begini nih teman-teman ya. Tuh ya, karena dia sistemnya ditanamnya bukan ditanam masuk ke lubang, tapi dia ditanamnya di permukaan ya, ditempelnya di permukaan dengan ditempel dengan teknik di solder tentunya ya. Nah, intinya ini rusak parah ya. Ya, di bagian sini terutama teman-teman ya. Ini udah kita ganti ya teman-teman. Ini bagian sini nih hancur ya, sampai chip ini hancur,
begitu. Ini alhamdulillah udah berhasil Corbo Project recovery, walaupun memang ini sedikit berantakan ya, karena ini sangat sulit sekali teman-teman ya. Ini kita kalau mau yang terlalu rapih ya harus inden partnya, sedangkan kita berbicara inden itu bukan hanya waktu tapi juga biaya ya, ada kena pajak juga ya. Hari gini apa sih yang nggak kena pajak ya, dan pajaknya makin besar teman-teman ya. Kalau zaman dulu aja mungkin belasan tahun yang lalu itu kalau import itu angka di atas, di bawah 500.000 itu belum kena pajak. Sekarang itu teman-teman import aja harga 20.000 itu udah kena pajak teman-teman ya. Yang kita rasain intinya kena pajaknya aja hampir 40.000 kalau nggak salah, seperti itu ya. Nah intinya ini udah berhasil Corbo Project recovery. Makanya ini kenapa pakai kabel, karena dia jalur di sini sampai rusak teman-teman ya. Jadi ini ada yang kebakar, ada yang hancur, mungkin salah. Jadi sebelumnya diservis sama pemiliknya ke orang begitu ya, mungkin yang orangnya juga nggak paham ya, akhirnya sampai menyerah seperti itu ya. Ya alhamdulillah dipercayakan ke Corbo Project ya. Ini berhasil Corbo Project recovery ya. Ini memang sengaja agak sedikit berantakan. Kalau mau terlalu rapih ini harusnya dengan yang chip yang kecil begitu. Cuman kalau chip yang kecil itu resikonya apa, dia nggak awet ya teman-teman ya. Udah kebukti nih orinya lampu ini aja dia sampai jebol, kebakar, pada hancur komponen di sini ya. Mungkin di kamera kurang kelihatan teman-teman ya, ini pada hancur. Akhirnya ini karena ini juga konektor yang di sini kan rusak ya, karena pemiliknya salah nyabut. Mungkin bukan pemiliknya, mungkin tempat servis sebelumnya setelah nyabut akhirnya hancur. Mau nggak mau nih kita jumper dulu ya. Ini kita jumper dulu nih hanya untuk ngetes. Alhamdulillah berhasil Corbo Project recovery ya. Jadi di sini bagian driver tiap LED-nya. Sini juga driver sih sebenarnya. Ini ada bagian driver, ada bagian otaknya ya, atau MCU. Ini bagian panel LED-nya, ini bagian wireless-nya seperti itu teman-teman. Ya ini input masuk ke sini, nanti dia diproses di sini bagian untuk chargingnya ya. Dan ini untuk termasuk driver juga ini, cuman ini dia berbeda ya driver dengan yang ini kecil, ini besar. Jadi di bagian sini yang besar untuk nyuplai ke sini semua teman-teman ya, nyuplai ke nih ya, biar teman-teman lihat ya. Ini LED-nya itu dia ada 5 macam teman-teman ya, ada yellow, white ya, RGB. Jadi ada 5 LED teman-teman. Jadi untuk penggabungan bermain warna, jadi LED ini dia ada 5 warna seperti itu ya. Ya ada 5 warna, bisa dilihat di sini ya. Ya ini bagian drivernya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 untuk ngehandle masing-masing warna. Dan ini di bagian masternya ini teman-teman ya. Jadi yang hancur bagian master sudah kita cek, untungnya ke bagian sini dia nggak kena ya, nggak merembet, hanya hancur ke bagian sini sampai agak ke belakang sedikit sini ya. Alhamdulillah udah Corbo Project recovery ya. Intinya ini udah menyala lagi teman-teman ya, tinggal nanti Corbo Project rapihin ini nih ya, konektor ini nih ya. Ini konektornya berupa kayak begini nih ya. Ini sulit nih lumayan nyalinya, dan ini harus ditanamnya harus presisi banget ya, karena kalau nggak presisi ini mencong dikit kayak begini aja udah, ini kan udah mencong nih teman-teman nih, udah bengkok artinya gitu. Dan ini hancur ya, ini hancur ya. Ini percuma nih, nanti nggak bakal kita pakai nih, mau nggak mau dicabutin semua. Diganti yang seperti ini juga kemungkinan dicabut begitu ya, karena ini LED ini dia masuk ke casing yang ini teman-teman ya. Casingnya ini dia sangat sempit gitu ya, jadi kalau nggak presisi ya, ini kerapatannya nggak presisi, percuma untuk masuk ke sini juga susah. Dan itu nanti modulnya malah pada rusak ini modul-modul di sini nih ya. Penggabungan dalam satu board ini bisa rusak, bisa malah kacau seperti itu ya. Jadi memang untungnya ini yang di sini ini nggak rusak, yang di sini juga nggak rusak, cuman ini kita jumper karena ya ininya rusak ya. Jadi ini kita hanya butuh cepat untuk ngetes aja begitu. Dan intinya ini udah berhasil Corbo Project sembuhkan ya teman-teman ya.
Ya, tinggal kita tes aja nih biar teman-teman lihat ya. Ini baterai juga udah kita cas ya. Udah kita cas sampai full tadinya, waktu kita terima kondisinya setengah bahkan hampir habis. Jadi waktu kita tes saat servis ini baterainya habis begitu ya. Dan termasuk kesulitan kita ya teman-teman ya. Ini saat ngecas baterai ini itu chargernya kan dia aslinya lewat sini ya. Aslinya dicolok lewat sini teman-teman. Nah, lewat sini akhirnya dia nyuplainya ke sini melewati board ini dan dia nyambung ke sini, diproses di sini ya. Nah, ini colokan untuk baterainya baru dia masuk ke baterai. Nah, di sini jadi dia di sini ada chip controller ya, mungkin jenisnya smart charging gitu ya. Akhirnya mau nggak mau kita terpaksa dicas dengan cara eksternal ya, kita cas dari luar, kita sampai bikin modul dulu khusus untuk ngecas ini ya, untuk ngecas baterainya ini dia baterainya teman-teman ya, panjang ya teman-teman baterainya nih ya. Dan ini bisa, ini kalau ditarik bisa maju mundur teman-teman tuh ya. Jadi ini pisah ya sebelah sini. Jadi saat kesalahan narik ini pisah ya, perhatikan teman-teman. Ini pisah, tapi ini kan ini penyambung di sini nih. Ini penyambung ini, jadi ini konektor berupa jembatan gitu ya. Memang desainnya seperti itu ya. Nah, saat ditarik ini, saat yang dari sini ditarik ke sana, ya akhirnya dipisah. Tapi konektor ini nahan gitu teman-teman. Konektor ini nahan tapi dipaksa sama mungkin yang handle sebelumnya ya. Akhirnya rontok begitu. Rontok dan akhirnya bisa jadi rontok ini konslet dan akhirnya ngerambat kemana-mana nih teman-teman ya. Jadi ini elko ini rusak ya. Ini elko ini kita ganti yang lebih besar nih teman-teman. Makanya kita kasih posisi tidur nih ya, bisa teman-teman perhatikan ya. Ini posisinya kan lainnya berdiri nih aslinya nih. Ini kita ganti yang tidur, tapi ini lebih bagus teman-teman ya. Dan di sini juga nih ada semacam IC ya, di sini juga ada chip. Kepada rusak intinya teman-teman ya, dan nggak mau nyala ya. Jadi kalau dinyalain hanya bagian LED ini aja yang nyala ya. LED panel ini nyala tapi lainnya nggak fungsi begitu. LED ininya yang nyala juga enggak gitu teman-teman. Kondisi waktu Corbo Project terima ya. Tapi intinya ini udah berhasil ya. Kita recovery di bagian sini ya. Langsung kita tes ya teman-teman ya. Ini langsung kita tes lewat sini aja nih ya. Ini dari baterainya ya, langsung kita colok di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu dia teman-teman ya. Ya, itu dia teman-teman LCD-nya ya. Power berada di 50. Kita coba kecilin dulu. Ya, sudah nyala ya teman-teman ya. Ya, alhamdulillah nih ya. Ini coba kita mainin modenya ya teman-teman. Tuh ya, ini bisa warna macam-macam sebenarnya, cuman Corbo Project juga nggak terlalu paham ya teman-teman ya. Tuh ya, biru, pink, waduh cakep teman-teman, cakep sebenarnya ini ya, bisa diperhatikan tuh ya. Jadi ini sebelum diservis teman-teman, ini benar-benar nggak nyala sama sekali ya. Benar-benar dia mati, nggak nyala sama sekali, hanya nyala di sininya aja nih ya, di LCD panelnya sini aja ya, nggak ngaruh ke ini ya, nggak ngaruh ke lampunya, ini nggak bisa nyala, intinya seperti itu ya. Ini fungsinya macam-macam teman-teman, cuman Corbo Project nggak paham ya, karena memang kita bukan pembuatnya dan kita juga nggak memiliki lampu ini ya. Ini ya untuk mode presetnya ya. Ini mode petir, ini lampu bolam, ini TV, ini apa nih, candlelight, ini candlelight
Ini api unggun, kurang fokus ya teman-teman ya. Ini api unggun. Yang ini apa nih? Ini firework kayaknya ya, kembang api. Ini ambulan. Perhatiin teman-teman, oh cakep ya, ambulan. Kita coba mode lain. Ini mobil pemadam. Ini mobil rumah sakit. Lucu ya. Ini mode suara teman-teman. Ya, jadi dia ada mic-nya teman-teman di bagian sini nih. Tuh dia tuh. Ini mic-nya nih. Ini mic-nya, sorry teman-teman kameranya. Nah, ini mic-nya. Jadi dia kalau mendeteksi ada suara dia baru nyala. Kalau kita diam, tuh kalau kita diam dia enggak ini ya. Tes 1 2 3. Nah, itu dia teman-teman. Ini mode berdasar suara. Mati copot sini teman-teman. Nah, itu dia ya teman-teman ya. Ini mode SOS. Ya itu dia teman-teman. Alhamdulillah ini udah kembali nyala seperti itu. Perjuangan kita lumayan teman-teman ya untuk ini, untuk benerin di bagian sini. Perjuangan kita luar biasa, ini berat sekali teman-teman untuk benerin bagian sini dan bagian-bagian lainnya di bagian sini. Belum nanti bagian ini ya, jembatan penghubungnya ini rusak. Waduh. Alhamdulillah kita udah cukup lega ya teman-teman. Godok seri TL yang hancur berantakan ini berhasil Korbo Project recovery ya. Nanti tinggal penyempurnaan ini, dipasang konektor, disambung lagi, masukin lagi teman-teman di casingnya itu dan dibautin semua gitu ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya kenapa LED ini bisa rusak, katanya lagi dipakai jatuh begitu, tapi begitu jatuh langsung rusak katanya gitu, aneh juga ya. Ya tapi banyak kemungkinan bisa terjadi ya teman-teman, namanya elektronik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat Korbo Project. Barusan Korbo Project terima paket kiriman yang ini luar biasa lebar ya, bisa teman-teman perhatikan itu. Ini satu kotak tegel ini panjangnya 20 ya, jadi kalau ini ada 4, jadi lebarnya aja ini udah panjang untuk produk ini ya, yang barang yang dikirim ke Korbo Project ini 80 cm seperti itu ya. Jadi ini kita ambil tempat untuk nggak yang seperti biasa kita ambil seperti itu teman-teman. Ya biasanya kan kita gunakan kamera dari atas ya. Ini kebetulan ini kamera kita ambil dari depan karena ya holder yang kita punya nggak bisa untuk menangani lebarnya produk ini ya, yang dikirim ke Korbo Project ini 80 cm seperti itu. Nah, ini yang dikirim ke Korbo Project kita diinfokan lampu LED ya, merek Godox yang dengan seri TL60 kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi lampu ini ya kerusakannya dia terjatuh sebelumnya ya. Yang kita dapat info seperti itu teman-teman, terjatuh lalu mati dan nggak mau nyala lagi seperti itu. Jadi sama pemilik ini yang mengirim ke kami sempat dicoba bongkar sendiri seperti itu ya, dibongkar dibawa ke tempat servis yang di sekitaran tempat tinggalnya, ternyata banyak menemui kendala dan kesalahan fatal atau kerusakannya nambah parah ya kalau kita dikirim video. Jadi banyak yang rusak, yang kebakar, yang rontok seperti itu ya teman-teman ya. Korbo Project nggak mengetahui dengan pasti apakah itu rusaknya karena kesalahan servis atau waktu jatuh. Karena waktu jatuh itu kita diinfokan kondisinya kan mati ya, mati nggak mau nyala lagi seperti itu. Seharusnya sih nggak sampai rusak terbakar mungkin ya, cuman mungkin namanya
orang mungkin refleks ya teman-teman ya, jatuh akhirnya dia nyoba ini masih nyala nggak, akhirnya dinyalakan. Nah ternyata efeknya parah ya, ternyata efeknya parah mungkin karena penasaran dinyalakan, ternyata waktu terjatuh itu terjadilah mungkin konslet dan segala macam seperti itu ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Ya ini barangnya ada di depan ya teman-teman, ini paketnya masih utuh ya, belum kita bongkar ini. Ya ini sampai dituliskan lampu TL atau neon ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi ya inilah barangnya ya. Oke teman-teman, coba langsung kita bongkar di sini aja, nanti kita lihat wujud barangnya seperti apa begitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya ini dia teman-teman lampunya ya, bisa diperhatikan. Ya itu dia ya. Jadi ini di sini bagian kontrolnya ya. Di sini ada port colokan. Ya, di sini bisa dilihat ya. RGB tube light. Ya, jadi ini tuh udah internal dengan baterai kalau nggak salah seperti itu ya. Di sini ada colokan chargernya ya. Ini chargernya dibawakan kita. Seperti itu teman-teman. Ya. Itu ya, ini karena panjang nih. Mentok sampai ke tembok kita jadinya ya. Nah, jadi ini bisa dilihat ada bekas seperti ya jatuh ya, namanya ini jatuh tadinya ya. Jadi ini pernah dibongkar juga sama pemilik ya, tuh bisa diperhatikan teman-teman. Segel udah terbuka ya, sini segel udah terbuka. Ini baut juga nggak masuk maksimal ya. Jadi rupanya yang ngebongkar sebelumnya juga mungkin udah mentok seperti itu ya, akhirnya nggak dikembalikan seperti semula. Tapi ini kita waktu dikirim video yang ngebongkar sama si pemilik bareng-bareng begitu ya, mungkin temannya atau gimana ya. Cuman kita ditunjukkan udah terlanjur hancur ya. Jadi di bagian mesinnya sini dia lampu ini terlanjur hancur begitu teman-teman, udah terlanjur terbakar gosong begitu ya. Ada part juga yang pecah seperti itu karena konslet ya. Jadi memang kita kurang tahu letak kesalahannya di mana begitu, tapi intinya waktu kita dikirim udah terlanjur hancur begitu. Jadi dikirim ke Corbo Project ya, berharap di Corbo Project bisa betul begitu ya. Dan Corbo Project juga nggak bisa menjamin ya teman-teman ya, karena posisinya lampunya udah terlanjur hancur, terutama bagian mesin. Permasalahannya di situ. Jadi komponen-komponen elektronik udah terlanjur hancur seperti itu ya, udah terlanjur terbakar, konslet dan segala macam. Ada, kita lihat juga jalurnya rusak seperti itu ya. Jadi untuk proses recovery-nya tentunya sangat sulit ya. Jadi akan Corbo Project usahakan ya teman-teman ya, gitu. Dan tentunya ini udah mati dan nggak bisa dinyalakan ya. Tapi teman-teman bisa lihat ya, ini wow segitu panjangnya ya, sekitar 80 cm ini ya, Godox. Di sini belum ditemukan serinya ya.
ya, tapi hanya data-data ini aja ya, hanya data-data yang tertulis di body. Biasanya harusnya ada tipenya ya, coba kita lihat-lihat dulu. Ya, ini juga udah sedikit menghilang ini. Ya, seperti itu teman-teman ya. Sayang ya sebenarnya, karena LED seri TL ini asik ya untuk bikin video atau efek-efek foto seperti itu ya, kalau tentunya teman-teman bisa memainkannya seperti itu. Jadi ini untuk bermain kreatif, lampu ini sebenarnya cocok teman-teman ya, tapi tergantung penggunaan dan tergantung konsepnya tentunya ya, seperti itu. Dan sayang ya kalau rusak nggak bisa dibetulkan. Jadi pemiliknya berharap di Corbo Project bisa betul begitu teman-teman ya. Corbo Project selalu minta bantuan doa dari teman-teman ya, biar Corbo Project tentunya juga dimudahkan, karena kalau Corbo Project sistemnya teman-teman ya, kita mengerjakan berdasarkan antrian yang datang seperti itu. Jadi nggak ada yang barusan datang dikerjakan lebih dulu, nggak ada teman-teman, karena kita sistemnya antrian. Jadi kalau di satu lampu itu tentunya menemukan kendala, tentunya bakal lama ya. Kalau teman-teman ada yang ngirim ke Corbo Project, tentunya bakal tertunda gara-gara lampu sebelumnya yang pengerjaannya sulit. Apalagi kasus-kasus seperti ini ya teman-teman ya, kasus-kasusnya dia hancur begitu ya. Cuman hancurnya entah karena apa, atau yang jelas udah ada diganti komponen ya teman-teman ya. Kita ditunjukkan udah dicoba-coba diganti komponen lain seperti itu. Memang bisa kemungkinan tambah hancurnya karena kesalahan pemasangan komponen ya, yang nggak sesuai aslinya atau nggak sesuai pabriknya gitu, atau yang tanpa perhitungan begitu ya. Jadi makin hancur tuh bisa teman-teman, atau bisa juga ini karena terjatuh, bisa juga ya. Jadi kita nggak bisa berkesimpulan ya, karena kita juga nggak tahu posisinya waktu itu. Tapi kita udah ditunjukkan posisi lampu LED ini udah dibongkar dan udah dicoba-coba, dan posisinya tambah parah seperti itu ya teman-teman ya. Ya, oke teman-teman, untuk teman-teman ketahui ya teman-teman sahabat Corbo Project, alhamdulillah Corbo Project bersyukur sekali ya berhasil membereskan lampu LED yang tadinya hancur ya. Ini lampu LED Godox ya, bisa dilihat di sini serinya ya, TL60 ya. Jadi lampu ini kan sebelumnya teman-teman mungkin udah lihat ya, ini seri lampu Godox yang bentuknya panjang ya, makanya disebut TL, mungkin mirip lampu TL. Tapi Corbo Project sendiri lebih suka menyebut ini lampu pedang gitu ya, lampunya mirip pedang ini ya, dengan panjang 70 cm, 80 ya, hampir 80 begitu teman-teman, hampir 80 cm. Dan permasalahan LED ini sebelumnya dia jatuh begitu ya, jadi ini rusak seperti itu ya. Kemudian diperparahnya LED ini salah cara membukanya begitu teman-teman ya, salah cara membukanya, jadi salah nariknya ya, dibuka ditarik begitu, dan caranya salah. Akhirnya komponen di sini nih dia ada 1, 2, 3 board ya, 3 board yang di board tengah-tengah itu dia sebagai bridge ya, jembatan penghubung antara board yang sebelah sini, yang board bagian baterai, dan board sebelah sini bagian board controller utama ya. Dia sebagai bridge itu sampai rontok seperti itu ya konektor-konektornya. Nah terus terang Corbo sendiri kerepotan mencari konektornya ya, karena itu kecil ya begitu. Dan akhirnya Corbo Project berhasil mengakalin ya untuk konektornya berhasil disambung, intinya seperti itu ya teman-teman. Dan akhirnya lampu ini kembali berfungsi ya. Dan yang paling parah sih sebetulnya ada di komponen utamanya ya, di bagian power itu teman-teman, yang rusak pada kebakar itu ya.
itu di bagian power sebetulnya ya. Nah itu dia hancur ya, dia hancur seperti itu. Jadi kalau Corbo Project sendiri agak sedikit ini ya, heran seperti itu. Jarang sekali bagian power itu rusak, apalagi karena jatuh begitu. Makanya Corbo Project sendiri berani mengetes lampu ini dijatuh-jatuhkan gitu, karena memang kalau Corbo Project perhatikan ya, ini casingnya ini sebenarnya dia termasuk tahan banting gitu teman-teman ya. Ini kita yakin sih ini jatuh di ketinggian 4 meter juga nggak apa-apa, ini fisik ya. Ini menurut Corbo Project, cuman Corbo Project nggak berani menjatuhkan dari ketinggian segitu juga begitu ya. Kalau dijatuhkan hanya dibanting ketinggian 1 meter sih masih nggak apa-apa ini ya. Tapi kalau untuk membuktikannya ya, ini karena lampu orang teman-teman ya, tentunya nanti kita bisa ganti begitu, apalagi sampai fisiknya hancur begitu. Tapi kalau Corbo Project meyakini ini fisiknya jatuh di ketinggian 4 meter masih nggak apa-apa ya. Kadang lihat dari struktur ini ya, bodi plastiknya ini ya, dia plastiknya beda ini dia tebal ini teman-teman, tuh bisa diperhatikan ya, ini ya, ini tebal dan ini bukan jenis plastik yang gampang pecah. Ini kalau dulu disebutnya ya, pembuatan jam itu disebutnya kalau nggak salah plastik apa ya, plastik bezel apa ya begitu teman-teman. Jadi ini semacam kayak plastik itu, plastik jenis kayak plastik untuk ember itu ya, ember-ember yang tahan pecah begitu teman-teman ya. Jadi lampu ini ada kerusakan di bagian power ya. Bagian elektroniknya yang Corbo Project sendiri agak heran gitu ya, apakah kesalahan itu rusak saat jatuh atau karena bongkar. Nah itu seperti itu, karena Corbo Project sendiri bukan yang bongkar awalnya ya. Jadi ya intinya seperti itu ya, kita nggak mau menuduh sebenarnya ya. Tetapi kerusakan itu jarang terjadi kalau cuman hanya jatuh begitu, tapi ya mungkin aja bisa terjadi begitu ya, begitu teman-teman ya. Jadi kita mengira-ngira juga karena berdasar satu kejanggalan komponen di situ bisa sampai rusak, kebakar begitu. Cuman kalau akhirnya komponen itu dicabut ya, dicoba diganti-ganti sama tempat servis sebelumnya yang sebelum Corbo Project handle, itu memang betul ya, karena pemilik sendiri bilang ya dia coba bawa ke tempat temannya yang dia kenal begitu, mungkin sedikit memahami servis, akhirnya coba dicabut komponen itu ya dan coba diganti, ternyata nggak membuahkan hasil karena memang ini kerusakannya nggak cuma 1-2 komponen teman-teman ya, ada beberapa komponen begitu. Jadi itu nggak menyelesaikan masalah dan memang malah ngerembet begitu. Jadi di sini ada macam-macam ya, ada resistor, ada diode, ada transistor, ada IC begitu ya, ada transistor yang kecil juga. Oh ada macam-macam ya di sini teman-teman ya. Jalurnya juga sampai rusak, keangkat begitu ya, karena cara mensolder yang salah itu ya. Jadi kenapa Corbo Project selalu mengatakan berkali-kali hati-hati dalam menservis begitu. Atau kalau teman-teman enggak begitu tahu tempat servis yang spesialis untuk menservis jenis-jenis lampu, lebih baik jangan diservis dulu teman-teman. Karena apa? Lampu itu dia begini, ada yang ditanam di board ya. Jadi ada jenis komponen itu yang hanya ditancap dan dia di solder seperti itu. Ada yang hanya ditancap dan ada yang ditanam begitu. Yang jenis ditanam itu, apalagi yang kecil-kecil itu, dia sangat susah teman-teman disolder. Kalau salah solder itu dia jalur itu bisa keangkat atau malah bahkan konslet seperti itu ya. Kalau sudah konslet teman-teman ya, apalagi sampai kerusakan bisa benar-benar fisik di boardnya ya, ya tentunya bisa dibilang ya udah aja beli baru begitu teman-teman ya. Karena mengganti board, apalagi di sini ada ke board utama ya, dia kerusakan kan di board utama. Itu kalau tentunya yang menghandle yang nggak bisa, udah sebelumnya rusak begitu, ditambah ini bisa malah total ya begitu teman-teman. Karena ini kan kalau dinyalakan ya teman-teman ya, nih coba kita nyalakan ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ini saklarnya ada di sini teman-teman. Ya ini saklar ada di sini. Ini untuk on off-nya ya. Coba kita matikan dulu.
Kita nyalakan. Nah, itu dia ya. Saklarnya dia ada di sini, ada di ujung seberangnya dari yang ada panel kontrol ini ya. Nah, ini untungnya masih bisa nyala panel kontrol ya teman-teman. Di sini ya panel display ya. Di sini ada display, di sini juga ada pengontrolnya ya, dan ini nyambung begitu ya boardnya itu. Untungnya yang ini masih nyala. Jadi memang Corbo Project sendiri memberitahukan ke pemilik lampu ini yang sebelumnya menginfokan juga udah gagal di servis dan malah makin berantakan gitu ya boardnya. Corbo Project juga yakin gak yakin sebenarnya teman-teman ya ceritanya itu begitu. Tentunya kalau nggak meyakinkan kan dipikir-pikir buat apa dikerjakan seperti itu teman-teman. Cuman karena si pemilik ini ingin sekali sepertinya ya, ingin sekali menghidupkan lagi lampu ini ya, karena udah tanggung ya. Kalau nggak salah ini kita beritanya sih ya teman-teman ya, kita spill aja ya, kita bocorin. Ini pemiliknya bukan pemilik aslinya, jadi dia pinjam seperti itu teman-teman ya. Ini lampu pinjaman yang kita dapat info seperti itu, nggak tahu bener nggak tahu nggak ya. Jadi ini lampu pinjaman dipakai lalu jatuh dan rusak begitu. Jadi si peminjam ini akhirnya mengganti lampu ini dengan yang sama, mungkin bahkan dengan yang baru begitu ya. Luar biasa nih teman-teman, lampu ini di harga 3 jutaan ya. Jadi kebayang dong cukup banyak pengorbanan si peminjam itu. Akhirnya kan mungkin hitungannya tukar ya. Akhirnya si peminjam beli baru diberikan ke pemilik asli lampu ini, dan lampu ini akhirnya jadi miliknya si peminjam gitu. Cuman si peminjam akhirnya kan memiliki lampu ini cuman dalam kondisi rusak teman-teman ya. Kebayang ya kalau di harga 3 juta hilang begitu aja. Cuma nyala di panel sini gitu ya. Akhirnya si peminjam itu yang kemudian jadi pemilik kedua, dan pemilik kedua itu akhirnya menghubungi Corbo Project ya. Karena akhirnya juga Corbo Project karena yakin gak yakin udah pernah diservis seperti itu ya, pada hancur bagian boardnya ya. Tentunya teman-teman ngeliat lah di video sebelumnya ya, nanti kita sertakan sebelum yang ini itu ya. Jadi Corbo Project yakin gak yakin sebenarnya teman-teman mengerjakan lampu ini begitu ya, tapi juga penasaran seperti itu. Cuman kan begini teman-teman, dalam hitung-hitungan kerja, apakah mau teman-teman kerja jika itu nggak dibayar begitu ya? Kita berbicara ini kita berbicara hidup untuk makan gitu teman-teman, makan untuk hidup begitu ya teman-teman. Kalau kerja kan butuh ya, setidaknya namanya tukang servis, kopi rokok butuh lah ya teman-teman ya. Ya tentunya makan juga butuh gitu, apalagi kita bekerja secara profesional begitu ya. Tentunya bekerja untuk mencari rezeki, mencari uang begitu ya. Tapi kalau dilihat barang yang dikerjakan kemungkinan gagalnya besar, buat apa dikerjakan begitu. Cuman si pemilik kedua lampu ini dia bersedia membayar begitu teman-teman ya. Alhamdulillahnya Corbo Project salut begitu ya sama pemilik kedua lampu ini. Beliau sanggup membayar begitu, sanggup membayar ongkos kerja begitu ya. Corbo Project usaha mengerjakan lampu ini, jadi atau enggak jadi lampu ini berhasil dikerjakan, nyala lagi atau enggak begitu. Si pemilik kedua ini udah pasrah begitu, tapi mau bersedia membayar jasa kerja Corbo Project untuk mencoba lampu ini. Akhirnya Corbo Project coba pelajari ya lampu ini. Begitu diterima, Corbo Project pelajari dan memakan waktu ya. Efektif kerjanya hampir 1 bulan, 1 bulan lebih ya. Bahkan kalau berbicara waktunya sih sejak di Corbo Project terima 1 bulan lebih ya, tapi efektif kerjanya sebulanan lah ya kira-kira ya begitu teman-teman. Bisa dibayangkan ya, sebenarnya kalau berbicara bisnis teman-teman, mengerjakan lampu ini jatuhnya rugi loh teman-teman. Jujur aja ya, Corbo Project jujur begitu. Dalam waktu sebulan ya kerja walaupun itu gagal ya. Sebenarnya berbicara dalam bisnis itu rugi teman-teman, berbicara sebulan begitu ya. Tapi nggak mungkin juga kan
si pemilik membayar seperti orang gajian begitu kerja sebulan ya, untuk lampu ini nggak wajar juga dan nggak etis juga seperti itu ya. Tapi alhamdulillahnya Korbo Project dan pemilik kedua lampu ini menemui kata sepakat ya, jika lampu ini dikerjakan begitu teman-teman, jika lampu ini dikerjakan gagal atau enggak, menemui kesepakatan itu aja dulu ya pertama intinya ya. Jadi Korbo Project bekerja juga nyaman begitu, walaupun sebenarnya berbicara dalam hitung-hitungan bisnis rugi ya, dengan kerusakan yang sudah hancur begitu. Akhirnya Korbo Project harus kerja keras membetulkan lagi, dan ada beberapa komponen, terus terang aja teman-teman, ini komponennya ini nggak seperti aslinya begitu ya. Mungkin teman-teman heran, kok nggak seperti aslinya, maksudnya gimana nih gitu. Maksudnya gini, misalkan taruhlah ya, misalkan ini mesin ya, ini mesinnya memakai Honda begitu ya. Nah, yang Korbo Project tanam di sini komponennya komponen Harley seperti itu teman-teman. Karena komponen untuk lampu ini sulit ya, sulit teman-teman, jujur aja. Ini karena dia komponennya kecil ya, jadi sulit. Dan Korbo Project harus inden ya, inden membutuhkan waktu berapa lama, sedangkan ini Korbo Project juga harus mencoba ya begitu beberapa komponen, artinya mengetahui dulu sistem kerjanya ya. Jadi lampu LED ini beda cara kerjanya teman-teman dengan lampu LED yang bukan buatan Godox yang seperti ini gitu ya. Dia cara kerjanya beda teman-teman begitu ya. Jadi kalau LED yang lain makan pakai listrik ya, kalau ini dia pakai baterai begitu teman-teman. Jadinya Korbo Project sangat kerja keras, terus terang teman-teman ya. Selama sebulan itu kita pikirkan terus, kita coba begitu ya, sampai Korbo Project inden modul seperti itu ya, modul untuk mengecek banyak bagian lampu ini gitu, mana yang bisa diselamatkan, mana yang enggak, seperti itu ya. Dan terutama yang jelas nggak bisa diselamatkan tentunya komponen-komponen yang sudah dicabut, kebakar dan pecah, rusak seperti itu ya, pecah karena dia konslet seperti itu teman-teman ya. Itu ceritanya ya teman-teman ya. Jadi perjuangan Korbo Project sendiri juga dalam jangka waktu sebulan itu berbicara bukan hanya gagal, dibayar fullnya pun untuk kerja lampu ini, jujur aja teman-teman, itu sebenarnya rugi gitu ya. Walaupun mungkin kalau beberapa orang berbicara pasti lumayan ya gitu, betul lumayan gitu, tapi berbicara secara kerja teman-teman, biasanya Korbo Project menyelesaikan kerusakan lampu itu paling lama juga, kalau efektif kerjanya itu nggak nyampe 1 minggu gitu teman-teman ya. Bahkan kita ada target kerja itu hitungan jam gitu teman-teman. Tapi untuk lampu-lampu yang dia kerusakan, gagal servis begitu ya, tapi dengan syarat komponennya belum pada dicabutin ya, tipenya diketahui, ini kan pada nggak diketahui udah rusak, kebakar begitu teman-teman ya. Jadi Korbo Project sendiri harus ngeraba-raba ya, harus mencoba-coba, tapi dengan gimana caranya yang aman, mencoba-coba tapi gimana caranya lampu ini aman. Karena banyak kasusnya kalau nggak memahami seluk-beluk cara kerjanya atau jenis komponennya, dicoba-coba itu biasanya tambah hancur teman-teman. Itu pasti, kita pastikan ya begitu. Tapi kita kan berpikir ke situ teman-teman, gimana caranya lampu ini dicoba tapi dia rusaknya nggak menjalar begitu. Dan akhirnya Korbo Project berbicara pahit ke pemilik kedua lampu ini. Kita bilang, kalau misalkan lampu ini sampai apes-apesnya, jelek-jeleknya ya, ini kerusakan sampai mati total bagaimana? Ya sudah om, nggak apa-apa katanya seperti itu ya. Si pemilik kedua udah pasrah teman-teman. Tapi beliau juga bukan hanya bersedia membayar kegagalan dalam proses pengerjaan lampu ini. Intinya dia bersedia membayar waktu kerja Korbo Project ya, untuk mengecek lampu ini betul atau gagal begitu. Jadi kalau betul sekian, kalau gagal sekian gitu. Tentunya kalau gagal bayarannya juga lebih murah pasti ya gitu, udah malah lebih murah begitu, lampunya tambah rusak mati total, dan itu resikonya gitu teman-teman. Jadi Korbo Project sampaikan itu dulu ya. Alhamdulillahnya si pemilik
mau menerima ya, mau menerima jika lampu ini gagal servis di tangan Corbo Project dan sampai mati total begitu, karena udah kadung tanggung begitu ya teman-teman ya. Dia berharap ini memang betul, cuman si pemilik yang kedua ini bingung mau kemana lagi, akhirnya menghubungi Corbo Project. Corbo Project punya keyakinan begitu ya, keyakinan bisa membetulkan lampu ini walaupun risikonya gagal dan mati total gitu. Tapi pemilik kedua berani membayar itu tadi ya teman-teman. Membayar seandaikan pun itu gagal. Jadi dengan begitu justru malah Corbo Project ya salut ya. Tentunya Corbo Project juga nggak kerja sembarangan teman-teman. Akhirnya kita coba lagi dan lagi ya selama kurang lebih sebulan begitu. Sampai Corbo Project beli berbagai macam modul ya. Sampai untuk mengecas baterai lampu ini menggunakan modul gitu teman-teman. Ngecasnya modul, ngeceknya modul, luar biasa ya. Modul itu alat kerja bisa dibilang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya Corbo Project juga berkorban teman-teman ya. Dalam pengerjaan lampu ini Corbo Project juga berkorban. Pertama waktu, kedua modal, biaya ya. Begitu teman-teman. Ya ini kita berbicara apa adanya teman-teman. Bukan kita ngada-ngada. Seperti itu ya. Karena membetulkan lampu yang udah hilang identifikasinya ya, maksudnya komponennya, organ-organnya itu sangat sulit teman-teman ya. Sama seperti manusia jika dia gagal saat operasi, taruhlah seperti itu ya, jantungnya rusak atau misalkan hatinya rusak atau ginjalnya rusak ya, itu kan diketahui teman-teman ya, jantung, ginjal itu udah tahu pasti bentuknya. Kalau ini kan kita nggak tahu nih tipe aslinya seperti apa, ini seperti apa, tapi kita dengan ketelitian ya, kita juga harus sabar pengerjaannya ya. Kita coba dan nggak bisa sembarangan begitu teman-teman. Kita dengan bantuan modul itu tadi begitu untuk mengetahui karakter cara kerjanya. Dan lampu ini alhamdulillah sedikit-sedikit menemukan titik cerah seperti itu teman-teman ya. Dan akhirnya makin diketahui berapa persen kerusakan. Nah alhamdulillahnya, dan kerusakan itu berhasil Corbo Project tangani seperti itu teman-teman ya. Itu dia ya. Dan akhirnya inilah finalnya teman-teman. Ini final hasil akhir dari servisan Corbo Project ya. Sudah berhasil nyala lagi gitu teman-teman ya. Intinya kalau ada kemauan ya, intinya kalau ada kemauan dalam bekerja dan bersungguh-sungguh, apa sih yang nggak bisa begitu ya teman-teman. Cuman kalau berbicara bisnis ada satu kewajaran kita kerja ya begitu teman-teman. Kan nggak mungkin juga teman-teman kerja sebulan, kerja lembur tapi hanya dibayar hitungan jam. Masuk akal nggak gitu teman-teman? Teman-teman kerja seperti itu bisa mati gitu ya. Kerjanya lama, penghasilannya cuman untuk bayaran sehari. Ini berbicara logika dalam yang wajar ya dalam kerja teman-teman ya. Tapi di sini Corbo Project ya, pertama salut kepada pemilik ya. Kedua, jadi ada rasa ingin membantu begitu, jujur aja teman-teman ya. Jadi ada rasa pengen membantu, dan karena kasihan juga jujur aja kita Corbo Project itu orang-orang yang menyukai lampu teman-teman ya. Kita menyayangi barang begitu ya, dan kita termasuk menjunjung tinggi ya satu nilai barang begitu teman-teman. Karena Corbo Project sendiri backgroundnya ya dari orang-orang pekerja fotografi dan videografi, dan kita juga bermain alat begitu teman-teman. Jadi kita sangat merasakan betul gimana rasanya ya kehilangan alat, kerusakan alat, kehilangan alat begitu teman-teman ya. Dan sangat ingin tentunya kalau alat itu dibetulkan begitu. Dan ini dia hasilnya teman-teman, bisa diperhatikan ya. Teman-teman tentu udah lihat ya video-video sebelumnya yang demonya ya sedikit ekstrim. Corbo mengetesnya ya, Corbo Project pelajari fisiknya lampu ini ya, berani dijatuhkan dari ketinggian 4 meter ya begitu, asal bukan dipukulkan ya, dipukulkan atau sengaja dibanting, tapi kalau hanya jatuh di 4 meter begitu. Corbo Project punya keyakinan fisik lampu ini nggak apa-apa begitu. Tapi waktu kita tes tadi ya, kita jatuhkan paling tinggi ya 1 meter begitu teman-teman begitu ya. Tadi teman-teman udah lihat ya, kita tes lagi ya, kita on ya itu teman-teman. Alhamdulillah ya, ini Corbo Project juga ikut senang, dan pemiliknya juga
luar biasa senang ya teman-teman ya. Yang asalnya seperti mau kehilangan barang gitu ya, tapi karena keberaniannya mencoba ya, keberaniannya berkorban juga gitu, alhamdulillah dalam pengerjaan lampu ini membuahkan hasil ya. Dan begitu juga dengan Korbo Project ya teman-teman. Korbo Project senang sekali berhasil membantu penservisan lampu ini ya teman-teman ya. Ya bisa diperhatikan di sini banyak modenya teman-teman, luar biasa, ini modenya banyak sekali ya. Sampai berapa mode nih? 14 mode teman-teman. Ya, 14 mode. Lampu-lampu yang dijual di pasaran ya teman-teman. Jarang yang modenya sampai 14 begini. Apalagi dia ada untuk sensornya, ada gambar ini ya teman-teman. Ada gambar nada nih. Ya kalau kita bawa ke sini ya dia bunyi hanya dari suara teman-teman. Nih ya, coba kita diamkan teman-teman. Kita diem. Wah, ini terlalu sensitif teman-teman. Mungkin sensitifnya bisa dirubah dari sini. Ya, bisa diperhatikan. Kita diem. Kita bunyiin. Ya, luar biasa teman-teman ya. Dia bisa nyala dengan sensor suara. Di sini dia ada sensornya nih ya, ada tulisan mic ya, ini dia sensor suara teman-teman, seperti itu. Dan ini bisa disambung antar lampu ya, ini bisa disambung dengan controller lain, mungkin dengan lampu besar ya, begitu teman-teman. Ini lampu luar biasa ya. Kalau Korbo Project perhatikan di sini dia ada engsel ya, ini engselnya sepertinya untuk penyambung dengan lampu lain begitu. Jadi ini mungkin bisa digantung gitu ya teman-teman ya, bisa digantung, bisa mungkin disambung dengan lampu lain ya. Intinya gimana kreatifnya teman-teman ya, itu dia teman-teman. Alhamdulillah Korbo Project senang sekali bisa membantu pemiliknya, dan pemiliknya sangat senang sekali ya. Alhamdulillah juga bersedia memberikan bonus untuk Korbo Project begitu teman-teman, dan kita sangat menghargai itu ya. Korbo Project sangat menghargai gimana pemilik kedua menghargai juga Korbo Project. Akhirnya Korbo Project kita bersedia teman-teman, bahkan sampai berkorban ya. Jujur teman-teman, yang itu kita sampaikan ya, bukan kita berbicara ini bukan mengungkit-ungkit, enggak. Ini kita berbicara biar teman-teman pahami ya. Sebenarnya kita berbicara dalam kerja, dalam sebulan mengerjakan lampu ini itu hitungannya rugi teman-teman. Seperti itu ya. Sebenarnya berbicara hitungan rugi. Ya, cuman karena si pemilik kedua lampu ini dia menghargai cara kerja orang, sistem kerja orang, akhirnya Korbo Project berani berkorban untuk lampu ini teman-teman ya. Gitu, nggak apa-apa kita kerjakan walaupun kita terhitung rugi, nggak apa-apa begitu ya teman-teman ya. Gimana sih rasanya ya teman-teman? Karena Korbo Project juga pernah merasakan ya, gimana kita kerja tapi nggak dihargain. Tapi kalau saat orang betul-betul menghargai kerja kita siap berkorban. Seperti itulah ya teman-teman ya, timbul rasa loyalitas seperti itu teman-teman ya. Itu dia ya, untuk sedikit cerita ya teman-teman ya. Tapi intinya semua senang ya, si pemilik kedua lampu ini senang ya, Korbo Project juga senang berhasil membantu begitu teman-teman ya, berhasil membereskan lampu ini ya. Terus terang itu kebanggaan pribadi buat Korbo Project ya, buat tim Korbo Project. Satu kebanggaan dan kebahagiaan kita berhasil membetulkan sesuatu yang udah hancur begitu ya, begitu teman-teman ya. Coba kita tes teman-teman ini di power 1% ya. Kita coba naikkan powernya ya. Ini saat ini terlihat ya, panel ini bagian sini saat ini terlihat teman-teman, karena terangnya lampu ini belum terlalu terang. Jadi nanti kalau makin terang tentunya di bagian sini gelap nih teman-teman. Nih teman-teman perhatiin nih tangan kita ya, ini kita hadapin ke kamera tuh jadi gelap ya, karena kamera yang kita pakai exposure-nya ya, pencahayaannya menyesuaikan cahaya yang masuk ke kamera ya. Coba kita naikkan powernya dari lampu ini, intensitasnya kita kuatkan, kita tambahin ya tuh
40%, teman-teman. 49%, kita naikin lagi 80%, 100%. Wow. Ya. Jadi siluet nih teman-teman ya, karena saking terangnya. Nah, ini apa lagi nih? Iya, itu dia teman-teman. Alhamdulillah berhasil sempurna lagi ya. Sembuh lagi lampu LED ini teman-teman. Ya. Karbo Project juga sangat senang ya. Apa yang kita korbankan gak sia-sia ya, waktu, tenaga, pikiran untuk lampu ini ya. Karena kita sendiri juga nggak mau ya, nggak mau apa yang kita korbankan tuh sia-sia teman-teman. Jadi kita coba lagi begitu ya, gagal coba lagi, komponen rusak kita coba lagi begitu teman-teman. Terus aja seperti itu ya, sampai lampu ini berhasil nyala begitu teman-teman ya. Ya itu dia teman-teman ya. Tentunya teman-teman mungkin ada yang memiliki kasus sama ya, lampunya rusak atau gagal di servis ya, monggo silahkan dikonsultasikan dengan Karbo Project ya. Insya Allah Karbo Project bantu ya semampunya teman-teman ya. Karbo Project menyampaikan setiap kasus kerusakan kita berbicara insya Allah. Apa maksudnya? Karena semua dengan seizin Allah ya teman-teman ya. Karbo Project bukan orang pinter dan bukan orang hebat ya teman-teman. Kita bukan guru teman-teman. Makanya di setiap video kita nggak merincikan caranya nyervis seperti itu teman-teman. Karena berbicara cara itu, karena kerusakan elektronik itu banyak macam teman-teman ya. Jangan sampai cara yang Karbo Project berikan misalkan teman-teman pakai dan ternyata itu salah, apa nanti tuduhannya buat Karbo Project ya. Bisa dituduh penipu, pembohong begitu gitu ya teman-teman ya. Ya itu dia. Jadi Karbo Project hanya bisa berusaha teman-teman mencoba dari kerusakan yang ada dan dari pengalaman yang Karbo Project punya ya, untuk menservis lampu teman-teman gitu. Jika ada kerusakan teman-teman yang tentunya kesulitan misalkan ya, silahkan dikomunikasikan dengan Karbo Project. Insya Allah ada solusi ya begitu teman-teman. Intinya ya seperti itu tadi yang pernah yang sudah Karbo Project sampaikan, ceritakan ya. Jadi ya semua tentunya ada yang harus dikorbankan teman-teman ya. Karbo Project mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan modal. Tentunya dari sisi pemilik lampu ini harus mengorbankan apa teman-teman ya, mengorbankan biaya tentunya ya teman-teman ya, begitu. Karena Karbo Project sini profesional dalam bekerja ya. Kita memang jujur kita mencari rezeki dari sini seperti itu teman-teman ya. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga teman-teman semua sehat bahagia selalu, alat-alatnya selalu sehat ya. Jatuh atau kebanting atau apapun, moga-moga tetap sehat ya begitu ya. Jangan lupa bahagia teman-teman. Sampai jumpa di servisan lampu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.